Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli. Kirang banter. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Romo Kiai Haji Imam Muhayyad Syah beserta ibu dan keluarga besar, para kiai yang berkenan hadir, panjenenganipun Al-Akhi As-Sholih Kiai Haji Riza Sahlan Siraj, Kiai Haji Isfandi, Kiai Haji Syafi'i, Kiai Haji Tanom, dan para kiai lain yang saya hormati, Ketua dan pengurus jamaah Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid, yang seragamnya saya lihat kok belum lunas. Harapan saya besok kalau ada pengajian lagi, jangan sampai ada yang beluntek, harus semuanya seragam. Allahumma amin. Saya tahu kalau wajah-wajah panjenengan ini suka gratisan. Maka ketika kiai tadi bilang silakan untuk nanti belanja, apa yang ada di benak panjenengan? Diskon. Ya ini batuk diskon ini. Ibu sekalian yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Nasigo. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita bertemu, bertatap muka, bertatap pandang dalam rangka grand opening. Apa saya nggak pernah bahasa Inggris ya? Ini harus pokoknya baju anak-anak itu ya. Kita berdoa semoga perniagaan ini menjadi perniagaan yang bahasa Al-Quran tijaratan lan tabur, berkah, manfaat dan langgeng. Allahumma amin. Pertama yang ingin saya sampaikan, kita awali dengan syukur. Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir, terutama keluarga besar panjenenganipun sampai mandap sang putri Mbak Evi bisa membuka toko sebesar ini. Tidak ada ucapan yang paling layak kecuali alhamdulillah. Ada satu kisah menarik di dalam kitab An-Nawadir karangan ulama besar Syekh Sihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Ini pirang betul. Pokoknya sing rame diri tak dongakno ora iso bayar utang. Ada satu catatan begini. An-ni'matu idza syukirat qarrat. Nikmat itu ketika disyukuri itu akan menetap. Bahkan bahasa Al-Quran akan bertambah. Tapi wa idza kufirat farad. Jika nikmat itu diingkari, tidak disyukuri, maka akan lari. An-ni'matu idza syukirat farad wa idza kufirat farad.
ada seorang laki-laki di dalam kitab disifati dza tharwatin wa malin, orang yang kaya raya, hidupnya harmonis, bojone wayu. Cara wong Kediri niku nak ayu persasat cinondro turah tuwa turah condro. Mukane bulat telur, pipine duweng sajurit, ketipe damar kanginan, bibine ulan-ulan, rambute ngandang-ngandang, bodine nawar kempit, pokoke bokonge nampa sekudung. Pokoke wahyu. Suatu saat dia makan pagi didampingi oleh istri tercinta. Niki jenengan tiru, nak sing kakung dahar, sing wedok ndampingi. Biasane ndampingi melok dahar napa ndampingi kok? Mbul. Ya dahar. Mulane pertanyaan, asline wong wedok karo wong lanang iku maemne akeh wong. Kalau tidak percaya, Bapak Ibunya, masak nyicipi. Terus anak kecilnya makan tidak habis, sing entekno bapak nopo ibu. Terus nomor 3 piyambake maem dhewe. Terus nomor 4 dhewe ngancani garbane mangan, sedina iki mangane ping 7. Mula asline sing entekno beras iku wong wedok. Ketika suaminya ini makan, tiba-tiba ada pengemis datang. Yang dimakan pada saat itu dajjajah masywiyah, ayam panggang yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ya. Ya. Kemudian dia dikasih pura-pura. Kemudian ketika dipotong itu sudah kelihatan aromanya. Pun beneran ora usah ngeleki wong iki cerita tok. Ketika sang suami ketika mau dahar, apa yang terjadi? Ada pengemis datang. Apa reaksi suami? Dia bilang kepada istrinya, "Dik, tolong. Pengemis itu diusir." Akhirnya pengemis itu diusir. Entah terjadi apa, pasangan suami istri ini cerai. Akhirnya perempuannya nikah lagi. Kebetulan dengan laki-laki yang sama persis, kayanya sama, gantengnya sama, cuma bedanya suami yang kedua ini akhlaknya bagus. Suatu saat ketika makan, kesukaannya pun kebetulan sama. Dia makan, ada pengemis juga. Ketika dia mendampingi makan dengan suami yang kedua, ada pengemis datang. Apa kata suami yang kedua? Dik, tolong, semua makanan ini kasihkan sama pengemis. Karena saya pernah ingat ketika ngaji di pesantren, makanan enak dilihat pengemis, maka makanan ini tidak berkah lagi. Maka para santri itu kurang bagus makan makanan pasar. Kenapa? Karena makanan pasar itu dilihat orang-orang yang tidak mampu untuk membeli. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika perempuan ini membawa ayam yang sudah dipanggang kepada pengemis, betapa terkejutnya. Makanan ini jatuh. Dia akhirnya lari kepada suaminya, bilang, "Mas, ternyata pengemis itu suami saya yang dulu." Paham? Kata suami yang kedua, kalau ini tadi pengemis tadi suami kamu yang dulu, lah dulu yang ngemis itu saya. Paham nggak? Aduh. Paham apa betul? Akhirnya dia bertanya, kok bisa begini sirkulasi kehidupan? Kata suaminya yang kedua bilang begini, dulu saya nggak punya. Saya nggak punya harta, saya belum dikaruniai oleh istri. Saya selalu pandai bersyukur.
Nah suamimu dulu yang sekarang jadi pengemis itu nggak pandai bersyukur. Khawwalaniyallahu ni'amahu wa malahu likillati syukrihi. Karena tidak pandainya syukur, akhirnya hartanya suami kamu yang dulu di-offer oleh Allah, dikasihkan saya. Lah kamu dulu istrinya dia, karena dia nggak pandai bersyukur, akhirnya oleh Allah diambil, dikasihkan saya. Mulane wong wedok-wedok sing pinter syukur, cek bojomu enggak digawa. Enggak digawa. Kira-kira nak digawa seneng apa seneng? Seneng, alhamdulillah. Oh, ini yang pertama. Yang kedua, saya minta sama ibu, ini temanya apa? Ya terserah panjenengan. Saya akan ambil satu saja. Ini kan majelis taklim istiqomah qalbun wahid. Saya ambil kata satu saja, qalbun. Di dalam tubuh manusia, menurut risetnya Imam Ghazali, pusar ke bawah itu setan. Pusar ke bawah itu setan. Pusar ke atas itu malaikat. Jadi kita ini ada dua ganda produk. Pusar ke atas malaikat, pusar ke bawah setan. Pas ngaji ngeten iki menjelma malaikat, engko nak wis mulih ngrasani aku dadi setan. Para setan-setan ingkang minulya. Ini betul. Nak ngeten iku koyok gak duwe dosa blas. Nggih napa mboten? Saya mau tanya, siapa yang hadir ini yang tidak punya dosa? Ngacung. Tidak. Dosane awake dhewe niki Kak. Lah sing ngomong niki diundang teng pundi-pundi, jangan dikira enggak punya dosa. Dosa kula niki nggih Kak. Matur nuwun. Qalbun. Imam Ghazali mengatakan, coba perisane mriki. Qalbun itu seperti bawang. Dia punya lapisan, punya layer. Ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Hati itu punya lapisan 4. Yang paling dasar itu namanya sadrun. Orang sering kasih makna dada, chest, dada. Yang paling outer apa? Sadrun, dada. Dada ini sekalipun orang sering bilang 4 lapis ini disebut hati, tetapi Imam Ghazali itu bilang ada lapis pertama namanya sadrun. Orang sering kasih makna dada. Apa fungsi sadrun? Sadrun ini fungsinya untuk menerima informasi secara total, baik informasi negatif maupun informasi positif. Ini namanya di sadrun. Bahkan orang yang hafal Al-Quran itu nempatnya juga di sadrun. Fi suduril ladzina utul ilm. Maka di pondok-pondok pesantren itu ada kata-kata begini, al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu tempatnya di sadr, di dada, bukan di tulisan. Maka kalian panjenengan ngaji berdoa, Rabbis shrahli, ulangi, Rabbis shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Dadamu. Jadi informasi. Ketika panjenengan mendapat informasi itu diterima pertama kali di sadr, di dada. 1. Panjenengan dikai berita wong. Ini tuh terima pertama kali sadr. Ini bisa dibuang, bisa diterima. Kalau orangnya ini suka bikin majlisul ghosib,
biasa gosip wong lanang napa wong wedok? Wis tak pernah itu tonton. Kalau ada berita yang tidak baik atau berita yang baik, pertama masuk di ruang tamu namanya sodr. Kalau orangnya ini pinter, ditolak dengan sendiri. Tapi kalau kepingin memasukkan, dia masuk dalam lapisan kedua, namanya qalb. Maka ada syu'araul Arab, penyair Arab mengatakan, wa ma summiyal insanu illa linasihi wa ma summiyal qalbu illa yataqallabu. Tidak dinamakan manusia kecuali manusia pelupa, dan tidak dinamakan hati kecuali on off. Berita ini bisa masuk ke hati. Berita bisa masuk ke hati, bisa keluar dari hati. Setelah dia dapat informasi, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Dia dimasukkan lapisan kedua, namanya hati. Qalbun, sing panjenengan damel nama majelis taklim qalbun. Qalbun itu berbolak-balik. Summiyal qalbu qalban likathrati taqallubihi. Hati dinamakan hati karena sering berbolak-balik. Ibu pernah jatuh cinta? Jawab yang benar. Ibu pernah jatuh cinta? Ketika disakiti, itu yang sakit badannya apa hatinya? Paham ya? Karena dia bisa on dan bisa off. Makanya orang jatuh cinta itu, orang bercinta lambangin apa bu? Dia dapat informasi tentang suami ibu itu di sodrun. Setelah didalami, dia mencoba si ibu memasukkan kata suami ibu di dalam qalbu. Di sini masih naik turun bu, belum menancap betul. Qalbu masih berbolak-balik, bisa on, bisa off, bisa off, bisa on. Kemudian ketika diteruskan, dia masuk pada fuad. Tukang som ini fuad. Imam Abu Hanifah itu pernah ngimami sholat tarawih terlambat. Akhirnya yang ngimami siapa? Muadzinnya. Kebetulan Imam Muadzin ini ketika ngimami pakai surat Zalzalah. Ketika membaca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selesai Imam Abu Hanifah menangis sampai jamaah pulang semua. Imam yang muadzin ini punya kebiasaan bu, jadi setelah isya ini masjid ditutupin, lampunya diambil, ditaruh di tempat lampunya. Dia menunggu Imam Abu Hanifah tidak selesai wiridan dan berdoa dengan meneteskan air mata. Setelah itu lampu nggak jadi diambil. Muadzin yang tadi jadi imam pulang. Setelah pulang, dia kembali untuk adzan sholat subuh. Dia masih menjumpai Imam Abu Hanifah dengan posisi yang sama dan tetap meneteskan air mata. Kemudian dia dipegang pundaknya. Ya Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah, ini sudah sahur, sudah mau masuk sholat subuh. Anda mau ngambil lampu, ini bukan isya lagi, ini sudah sahur. Ketika membaca ayat itu betul-betul informasi tentang besok di akhirat. Orang yang berbuat dosa sekecil apapun akan diberikan pahala oleh Allah, tidak akan pernah keluar dari kalkulatornya Allah. Disitulah Imam Abu Hanifah meneteskan air mata. Nak jenengan ana imam maca ngoten niku nangis napa mboten? Mboten. Krono gak ro maknane. Nggih napa mboten? Itu ketika informasi itu masuk kepada sodrun,
kemudian pada hati, kemudian pada fuad. Besok orang yang menyakiti orang lain, gelakno orang lain, itu akan disiksa, siksanya sampai tembus ke fuad. Al-Quran mengatakan narullahil muqadah, ayo bareng, allati tattali'u 'ala Afidah. afidah, itu jamak fuad. Besok itu kalau orang yang gelakno orang lain, gelakno itu yang berkaitan hati, sakit dirasani, itu hati yang sakit, maka besok orang yang berbuat demikian akan disiksa oleh Allah, bukan badannya, tapi siksanya sampai tembus ke afidah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'ala afidah, itu jamaknya fuad. Makanya rata-rata yang namanya fuad itu orangnya baik. Nak baik gak gelem jejer karo jilbaban gitu nih. Mas Fuad, muga-muga sampean dadi wong sing apik. Amin. Yo memang bagus ini. Terakhir, Ibu. Layarnya sodrun, qalbun, fuad, terakhir lub. Lu benar. Lub itu ulil albab. Kalau sudah orang itu keimanannya, kecintaannya dengan ilmu, mahabbahnya sudah sampai ke lub, apa yang terjadi? Dia kemana-mana selalu ingat dengan Allah. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyamah. Dia dalam kondisi berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Sampai ada satu cerita walinya Allah yang dia sudah punya keimanan Allah yang sampai masuk ke lubun. Apa di sana? Dia itu nggak kepingin betah hidup di dunia, karena dia sudah mencintai Allah sampai di lubuk hati, lubun, lapisan layar keempat. Dia memandang sesuatu sudah menjelma Allah. Maka panjenengan yang ikut istiqomah qalbun wahid, satu, bersihkan diri dengan baik, niatkan di majelis taklim ini tiket kelak kita mencari surga. Allahumma amin. Saya tadi mendengarkan ceramah beliau. Sekalipun panjenengan Mbak Evi sebagai pengusaha, jangan lupa ingat kodrat wanita. Sebab nek ana wong wedok sukses, sing lanang mesti stres. Betul nggak? Makanya saya itu istri nggak boleh kerja. Ana omah, aku mengko dadi, itu terjadi di mana-mana. Mergo wong wedok iku nek wis golek duit, wis nyekel duit, wakeh. Ini secara umum. Insya Allah putri-putri beliau menjadi tipologi wanita yang solihah. Tetapi kata dawuh beliau itu tepat. Sekalipun menjadi wanita sukses, bikin kapling yang benar, saatnya dia di rumah harus menjadi istri seorang laki-laki dan menjadi ibu seorang. Tapi wanita bekerja dalam agama bagaimana? Boleh. Sekalipun kita tidak menjumpai di Arab Saudi, pun jenengan mau bengot teng Arab, gak ono wong wedok ngecuri bensin. Enten apa boten? Tapi wong Indonesia sing akeh-akeh wong wedok melok ngecuri bensin. Akhirnya apa? Boleh dalam agama. Sing lanang kerja tidak cukup ekonominya, akhirnya sing wedok cancut tali wondo. Tapi jangan disalahkan kalau jarang bisa ketemu. Rujak sentul sing lanang ngalor, sing wedok. Maka seorang wanita harus tahu satu kapling yang benar. Laki-laki pun harus tahu juga. Ketika laki-laki memberikan nafkah eksekutif, perempuan harus memberikan pelayanan
eksekutif. Harus niku. Tapi ketika laki-laki memberikan nafkah bisnis, pelayanan perempuan juga mudun di bisnis. Dan laki-laki yang memberikan nafkah ekonomi, sing wedok ya pelayanane ekonomi. Ketika laki-laki drop, sing wedok ya betul apa betul? Panjenengan perempuan-perempuan jangan takut ketika ada laki-laki bilang begini, wong wedok dijaluki malam Jumat gak gelem, malaikat ngelaknat. Tak bantu ku jawaban ora ono lah. Ngapunten Yai, niki terpaksa kula mbela ibu-ibu sebab sing kathah niki ibu-ibu. Nek kula mbela panjenengan, aku iso mudhun lemes kali ibu. Makanya perempuan itu bukan orang wingking, tapi perempuan itu di samping. Betul enggak? Betul enggak? Yang salah kalau laki-laki gajinya kalah besar perempuan. Perempuan kemudian tidak tahu kapling, bahaya. Bahaya. Sing lanang mesti gak dawa umur. Artinya ketika panjenengan tidak bekerja kemudian di rumah kora-kora ngedusi bocah ngresi omah, panjenengan dicukupi dengan seorang laki-laki, bersyukurlah. Itulah pejuang al-mujahid fi sabilillah. Allahumma amin. Jadi ketika suami panjenengan Bu pergi pagi, budal nyambut gawe esuk, mulai sore direwangi ngalor idul ngetan wira mondar obat mosak kalang nibo nusan itu pejuang Bu. Laki-laki harus bekerja keras biar wanita istrinya layak menjadi wanita yang terhormat. Allahumma amin. Mulane nek ana wong wedok wong lanang budal nyambut gawe metu ke pintu, sing wedok aja melok madhab TikTok ya. Rumakno. Piye ngomong mboten? Saniki pertanyaan ngeten Bu, sing kudu maca Quran teng griya niku bapak napa ibu? Ibu. Pinter wisan. Quran 30 juz itu hanya menyarankan yang membaca Al-Quran di rumah bukan kaum bapak tapi ibu. Dalile pundi? Wal qurna. Nune niku pendek Bu. Itu khitab untuk kaum Hawa. Wal qurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Lah ibu-ibu nek tak titeni angger tanggal tuwek mesti sing diwaca surat Waqiah. Tak titeni. Jadi nek wis tanggal selawe munggah iku sing diglender sing dijujuk surat pesugihan surat Waqiah. Sing lanang sare dhek langsung tandang jilbabe ditumpang maca Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Sing lanang klilir. Ya Allah, Anda tuwe. Langsung sing lanang buka dompet ana duit akang niku pinten, Bu? 100. Langsung duit 100 dene nang ngarepe Quran blek jare sing wedok. Sadaqallah. Gak sido diterusno, langsung ditutup persiapan bulan yang Subhanallah. Mula cilian kula wis terkenal yang mon wong wedok senajan jilbaban ya mata. Sing lanang senajan ceramah ngeten iki ya mata. Awas ya.
Baca Quran ditumpuk, duit disai, budal yang pasar. Nak wis duit entek wakiat dibuka diterusno maneh. Hafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibal fakanat haba. Malaikat itu teko yutun saiki wis ana wakiah kan di mana pun. Mestinya tidak begitu, Bu. Ada duit, tidak ada duit, pokoknya istiqomah baca Al-Quran. Takutlah dengan nama majelis panjenengan istiqomah qalbun wahid, cinta istiqomah ibadah, cinta istiqomah aktivitas positif. Itulah yang akan dijanjikan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan panjenengan digolongkan Allah yang istiqomah. Allahumma. Terakhir, nyambung dawuh beliau. Ini sudah sering disampaikan. Kelak di akhirat yang paling banyak di surga, mohon maaf, kaum laki-laki. Maaf. Pak Abdul. Jadi besok di surga itu yang paling banyak pertama kaum laki-laki. Yang paling banyak di neraka kaum Aisyah, istri tercinta Kanjeng Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah wanita ini paling sregep ibadah? Bahkan istiqomah qalbun wahid yang paling banyak wanita. Tahlilan di masyarakat wanita, yasinan yang paling banyak wanita, arisan yang paling banyak wanita, rasa-rasan yang paling banyak wanita. Ada apa ya Rasulullah?" Katanya satu. Jawabannya kita tembok singkat. Yakfurnal ashirah. Tulis itu. Alasannya cuma satu. Yakfurnal ashirah. Kurang berterima kasih kepada suami. Kula maringin jenengan Bu Arto. Matur. Santen matur. Terima kasih. Saniki kula tanglet. Ketika panjenengan dikasih sesuatu suami, masihkah bilang matur? Masih? Masih? Iki sing dingkluk kaya wis gak. Di sini. Mudah-mudahan panjenengan ini sekalipun menjadi aktivis pengajian dimanapun berada, kula suwun panjenengan tetap sing didhawuhna panjenengan kala wau punya kapling di mana menjadi wanita bisnismen, di mana wanita menjadi istri suami, di mana dia menjadi uswatun hasanah seorang anak. Alhamdulillah. Saya percaya panjenengan insyaallah menjadi wanita-wanita yang handal dan hebat dan sholihah. Allahumma. Terakhir, Umi ini loh nyumunnya sampai 1 jam ini kakek seberapa. Terakhir, saya sampaikan di sini, tapi saya karena katanya kajian, tak kasih tanya jawab 2 saja. Nah, hadiahnya tergantung panjenengan. Jadi sing pertanyaannya berbobot, nanti panjenengan sing ngasih hadiah. Saya hitung langsung ngacungi cepet. Nah, silakan panjenengan ke bawah, nanti akan dikasih hadiah. Megang nggak bayar. Saya kasih batas ini ya. Untuk sebelah kiri silakan banyak bertanya, 1 urean tadi, kalau tidak bebas. 1, 2, monggo Bu. Demikian. Bisa agak diangkat suaranya? Iya. Asmane sinten? Wali Ani Zulfan, Bu. Monggo. Puasa sunnah dan menghadiri
majelis. Oke, satu lagi. Nah, kok baru ya? Udah, nggak apa-apa. Satu dulu. Ibu, kita ini tidak ini. Cara menjaga hati bagi orang awam supaya hatinya bisa mencapai lub. Bagus. Berarti jenengan ngomong aku tenang ngaji nih. Mbak, ini. Kalau seorang wanita datang ke masjid sholat jamaah, padahal dia melakukan sholat sunnah dulu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat kalau waktunya mepet, artinya dari tiga-tiganya tidak bisa dilaksanakan dengan tepat. Ini mana yang Lo jawab. Saking panjenengan. Pertanyaan ini bagaimana? Aku nak jejerung itu gampang lalenan. Puasa sunat atau mendengarkan Ibu, semua yang hadir, ada pertanyaan dari sahabat kita. Bagaimana hukumnya puasa sunnah dan menghadiri walimah? Contoh ya. Satu, ada satu kurikulum Al-Quran itu begini. Sekalipun sholat, sekalipun puasa sunnah yang sudah kita ikrarkan dengan Allah, jangan dibatalkan. Wala tubtilu a'malakum. Satu ya. Kita kan ketika sahur atau niat itu berarti kan sudah transaksional dengan Allah, bahwa hari ini Senin atau Khamis saya akan puasa. Tiba-tiba pas menghadiri pernikahan, di situ ada gurami, ada kaya, ada sate, ada gulai, ada rawon. Nah, panjenengan akhirnya membatalkan. Pertama, jangan dibatalkan. Yang kedua, di Islam itu ada fikih sosial. Fikih sosial itu fikih yang punya muatan idkhalus surur, menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Idkhalus surur itu lebih mahal. Makanya ada pepatah, orang cerdas adalah bukan orang yang bisa menggarap aljabar matematika dengan hitungan detik, tapi orang cerdas adalah orang yang bisa membawa perasaan orang lain. Ketika Anda punya teman miskin, jangan bicara harga mobil. Betul? Ketika panjenengan cantik, jangan bilang tentang alat-alat kosmetik dengan yang tidak mampu beli. Itu ngomong perasaannya. Mula kula suwun Ibu Ketua, pengajian di Istiqomah Qalbun Wahid Qulub, jangan membawa perhiasan banyak-banyak. Itu diantara menjaga perasaan tetangga sebelah. Oke? Oke? Saya lihat kok, Masya Allah sudah terbukti, sudah sangat bisa menjaga perasaan. Gak ada yang bawa. Ini memang gak punya kok. Tapi nanti kalau ngomongnya diskon koyoknya jangan duwe. Ya, menurut hemat saya istafti qalban. Ibu bisa puasa monggo transidental dengan Allah. Panjenengan badhe idkhalus surur nyenengno tangga mboten napa-napa. Sing gak oleh ngene Bu. Aku kan ya Bu ya aku poso. Aku tak bontoke ae. Makanya
ibu tetap harus hadir karena menghadiri walimah itu hukumnya wajib. Sudah kan walimah, kajian, puasa atau majelis taklim. Kalau mau disuruh milih Bu, majelis taklim mencari ilmu itu hukumnya wajib, puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Lakukan kedua-duanya akan menjadi wanita yang sholihah. Ibu yang pakai kacamata, ini pertanyaannya saya, bagaimana supaya bisa menjaga hati sampai bisa luput? Panjenengan kan sering apal nyanyian nih, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Ibu sekarang masuk pada sodru, kemudian pada kolbun, pada fuad, bisa luput. Ini semua layer 4 ini harus dipupuk. Di antara memupuk bisa sampai lubun, itu diantaranya adalah kumpul dengan orang-orang yang solih, dengan para bunyai dan menghadiri majelis taklim kayak begini. Itu cara memupuk. Makanya Al-Quran mengatakan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu zikir kepada Allah, itu cara memupuk lubun dari proses layar pertama. Apa itu? Sadrun, qalbun, fuad, kemudian lubun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, sampun dipupuk dengan ibadah, dengan zikir, membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ibu yang pakai baju hitam. Pertanyaannya, masuk ke masjid itu nanti ada qobliyah, ada tahiyatan masjid dan lain sebagainya. Ini yang didahulukan yang mana? Kondisional. Ketika ibu masuk sudah ada begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqamah, betul? Ibu langsung sholat wajib jamaah. Tetapi ketika ada spasi, ada jarak, cukup untuk 2 rakaat qobliyah, lakukan. Ketika ibu sudah ketinggalan, maksudnya nggak ada waktu sholat sunnah, kemudian panjenengan langsung ikut imam sholat fardu dan sholat sunatnya sudah ibu sering lakukan, ditambah diqodoi setelah ba'da sholat, karena sudah merupakan rutinitas, boleh. Jadi qobliyah menjadi ba'diyah, boleh, karena sudah menjadi rutinitas. Tapi jangan gaya-gaya sholat sunat diqodoi padahal bisa itu. Mudah-mudahan cukup ya. Nah, hadiahnya jangan lihat saya, panjenengan mandi Al-Quran. Cukup ya, cukup. Terakhir. Sampai supaya panjenengan senang dengan Al-Quran. Insyaallah. Kemarin kan ada khataman Quran ya. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang disinari Al-Quran. Panjenengan supaya cinta Al-Quran begini. Satu-satunya teman yang tidak membosankan itu Al-Quran. Wa khairu jalisin la yumallu jalisuhu. Jadi sebagus-bagus teman untuk ngobrol itu Al-Quran. La yumallu hadithuhu, tidak akan pernah membosankan. Coba panjenengan membaca Al-Quran dipaksa, tidak akan pernah membosankan. Lain dengan ngobrol kali puluh 1 menit seperti enak. Ngobrol dengan orang itu membosankan, tapi kalau ngobrol dengan Al-Quran, itulah teman akrab. Maka kajiannya begini, Al-Quran semuanya pakai kata-kata hada. Inna hadal Quran, hada itu penunjukan yang dekat. Al-Quran ini. Tapi ketika kitab, dalikal kitab jauh. Ketika pakai ayat, tilka ayat jauh. Tapi ketika Al-Quran dia dekat di kita. Inna hadal Quran ini. Hada itu ini. Berarti Al-Quran itu harus kita dekatkan. Bertemanlah dengan Al-Quran, kemana-mana dengan Al-Quran.
Saya kemarin itu beberapa hari ke bandara, Bu. Ke bandara. Ada sesuatu hal. Ada orang sepuh itu suami istri, Bu. Dia duduk nggak sapa-sapaan. Tapi dia ternyata bawa Al-Quran. Bapaknya bawa Al-Quran, ibunya bawa Al-Quran. Subhanallah. Terus sebelahnya saingan. Bapak, ibu ini HP-an. Jadi kontradiksi antagonis. Yang suami istri ini megang Quran, sananya megang sangat jauh perbedaannya. Masya Allah. Ayo Bu, istiqomah qalbun wahid, mulai merubah pola kehidupan, kemana-mana pegang Al-Quran. Nunggu les, megang Al-Quran. Nunggu anak sekolah TK, megang. Iya, artinya bukan megang tok waconen. Supaya panjenengan seneng, tak kasih satu kesenangan. Halo? Satu kesenangan. Satu huruf dalam Al-Quran itu bisa merubah suasana. Begitu bisa. Satu huruf dalam Al-Quran itu bisa merubah suasana. Satu huruf dong. Supaya jenengan tahu. Makanya besok kalau panjenengan mengadakan kajian di Istiqomah Qalbun Wahid, panjenengan tata materinya dengan kiai yang panjenengan hadirkan, saya minta ini gitu. Dia tahu. Satu huruf bisa merubah keadaan. Sandi kalau wajah. Hurufnya wangi. Wasiqal ladzina kafaru yang dimasukkan Allah ke neraka. Ayat yang pertama, enggak pakai wangi. Itu digiring, Bu. Neraka masih ditutup. Belum dibuka. Tidak ada yang dibuka. Kalau ada kajian tafsir begini, abwab sijni mughlaqatun. Jadi orang-orang kafir itu pintu nerakanya tertutup. Ila ayyaji'aha sahibul jarimah, sampai penghuni neraka betul-betul di depan neraka. Baru dibuka. Betapa terkejutnya ketika dibuka. Di sana ada siksaan luar biasa. Ini Bu, jadi lebih mengagetkan. Memang psikisnya dihancurkan oleh Allah. Tidak diberitahu sebelumnya. Ketika coba di depan pintu langsung dibuka, benar. Betapa kagetnya. Bahkan asas riwayat ketika digiring dia berusaha mundur, Bu, enggak mau.
Tapi ketika Allah menggiring orang-orang yang beriman, termasuk kita semua, Allahumma wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat, pakai wa. Orang-orang digiring. Kulo ngarep dhewe. Modelmu gak pakai percaya ya? Kulo ngarep dhewe sampai kanan kulo Mbah Yai Muhayyad. Tak kandolin itu sarungnya. Ngakuat untuk diri. Itu jauh-jauh pintu sudah dibuka. Bahkan bidadari sudah menyambut di depan pintu. Laksana dalam tafsir kita kedatangan presiden. Beberapa sebelumnya sudah disiapkan. Fatuftahu lahu intidharan liman yadkhuluha. Pintu sudah dibuka. Masya Allah. Di sana bidadari sudah menyambut dengan mengucapkan begini, tibetum fadkhuluha khalidin, salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Monggo. Iki ki budi. Kula saking istiqomah kon wahid. Monggo. Allahumma Amin. Wawu bisa merubah suasana. Ini dalam kajian namanya wawu hal, wawu keadaan. Makanya panjenengan sing istiqomah harus semangat ngaji, saling berdoa semoga panjang umur dan sehat. Sekali lagi mudah-mudahan toko yang hari ini nawaitu kita buka, mudah-mudahan dengan ucapan Bismillah menjadi toko yang barokah, toko yang manfaat, laris, Allahumma demikian. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya diberi tugas untuk doa khatmil Quran. Panjenengan sing amini kula sing maca. Dalam hadis mendoa khatmil Quran itu situna 60.000 alfan, 60.000 malaikat hadir di tempat ini. Jadi 60.000 malaikat hadir di tempat ini. Itu setiap ada khatmil Quran. Makanya panjenengan dimanapun ada khatmil Quran, tajamdi, kontak apapun hadir. Yang hadir adalah 60.000 malaikat. Oke, monggo Mas Fatihah buat kesehatan Mbah Yai Haji Imam Muhayyad beserta ibu dan putra-putra. Yang nomor 2 baca Fatihah